Selamat pagi Ibu Gita Gayatri dan teman-teman semuanya. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 7 yang berisi Business and Organizational Customers and Their Buying Behavior. Saya Leina akan menjelaskan LO1 dan 2. LO pertama akan menjelaskan mengenai pembeli bisnis dan organisasi. Kebanyakan orang memikirkan konsumen akhir individu ketika mereka mendengar istilah pelanggan. Tetapi banyak manajer pemasaran yang membidik pelanggan yang bukan final consumers. Faktanya, lebih banyak pembelian dilakukan oleh bisnis dan organisasi lain daripada oleh final consumers. Business and organizational customers itu apa sih? Pelanggan bisnis dan organisasi adalah setiap pembeli yang membeli untuk dijual kembali atau untuk memproduksi barang dan jasa lain. Ada banyak jenis pelanggan organisasi, yaitu yang pertama adalah producers of goods and services, seperti manufacturers, petani, real estate developers, hotel, bank, bahkan dokter dan pengacara. Yang kedua adalah intermediaries, yaitu wholesaler dan retailers. Yang selanjutnya adalah government unit, dan yang terakhir adalah non-profit organizations seperti organisasi nasional, palang merah, museum, dan gereja. Selanjutnya adalah organizational customers are different. Yang pertama adalah organizations buy for a basic purpose. Seperti final consumers, organisasi melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dasar organisasi adalah memuaskan pelanggan dan klien mereka. Seorang produsen membeli produk karena ingin memperoleh keuntungan dengan membuat dan menjual barang atau jasa. Pedagang grosir atau pengecer membeli produk yang dapat dijual kembali kepada pelanggannya untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan pemerintah kota ingin memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya kepada warganya. Selanjutnya, basic purchasing needs are economic. Organisasi biasanya berfokus pada faktor ekonomi saat mereka membuat keputusan pembelian, dan biasanya kurang emosional dalam pembelian dibandingkan final consumers. Yang ketiga, even small differences are important. Sangat penting untuk memahami bagaimana buying behavior organisasi tertentu yang berbeda dari yang lain. Bahkan perbedaan yang tampaknya sepele dalam buying behavior mungkin penting, karena kesuksesan seringkali bergantung pada penyesuaian marketing mix. Yang keempat, serving customers in international markets. Banyak pemasar menemukan bahwa ada peluang bagus untuk melayani business customers di berbagai negara di seluruh dunia. Kebiasaan bisnis tertentu memang berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun, pendekatan dasar yang digunakan pemasar untuk menangani bisnis customer di berbagai belahan dunia jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk menjangkau konsumen individu. Mungkin inilah alasan mengapa pergeseran ke global economy terjadi begitu cepat bagi banyak perusahaan. Yang kelima, specifications describe the need. Organizational buyers seringkali membeli atas dasar serangkaian purchasing specifications, yaitu deskripsi tertulis atau elektronik tentang apa yang ingin dibeli perusahaan. Purchase specifications untuk services cenderung dirinci karena services itu kurang standar dan biasanya tidak dilakukan sampai setelah dibeli. Dan yang terakhir adalah customers may expect quality certifications. Pelanggan organisasi yang mempertimbangkan pemasok baru atau pemasok dari luar negeri biasanya mengkhawatirkan kualitas produk. Namun, hal ini menjadi lebih mudah karena ISO 9000. ISO 9000 adalah cara bagi pemasok untuk mendokumentasikan prosedur kualitasnya sesuai dengan standar yang diakui secara internasional.
Yang selanjutnya adalah LO2, yaitu melihat mengapa keputusan pembelian bisnis dan organisasi seringkali melibatkan banyak pengaruh. Purchasing managers adalah spesialis pembelian dalam suatu perusahaan, biasanya mengoordinasikan hubungan dengan suppliers. Namun, orang lain mungkin juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Multiple buying influence adalah beberapa orang yang berperan dalam membuat keputusan pembelian. Possible buying influence yaitu yang pertama adalah users, yaitu production line workers atau supervisor. Yang kedua adalah influencer, mungkin orang teknik atau R&D yang membantu menulis spesifikasi atau memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Yang selanjutnya adalah buyers, yaitu manajer pembelian yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dengan suppliers dan mengatur persyaratan penjualan. Yang keempat adalah deciders, yaitu orang-orang dalam organisasi yang memiliki kekuatan untuk memilih atau menyetujui pemasok. Sebagai contoh, manajer pembelian atau manajemen puncak untuk pembelian yang besar. Yang terakhir adalah gatekeepers, yaitu orang yang mengontrol aliran informasi dalam organisasi, seperti manajer pembelian, resepsionis, sekretaris, asisten peneliti, dan orang lain yang mempengaruhi arus informasi tentang potensi pembelian. Selanjutnya, mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan keputusan pembelian sangat kompleks. Pemasok atau produk yang terbaik di satu sisi mungkin bukan yang terbaik di sisi yang lain. Untuk mencoba menghadapi situasi ini, banyak perusahaan menggunakan vendor analysis, yaitu formal rating pemasok pada semua bidang kinerja yang relevan. Tujuan dari vendor analysis adalah untuk menurunkan biaya total yang terkait dengan pembelian. Marketing mix menjual harus memenuhi kebutuhan customer company maupun kebutuhan individu yang mempengaruhi pembelian. Oleh karena itu, penjual perlu menemukan area yang tumpang tindih atau overlapping di mana keduanya dapat dipenuhi. Meskipun organizational buyers dipengaruhi oleh kebutuhan mereka sendiri, seorang profesional harus berhati-hati untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dan hasil perusahaan. Sebagai contoh, dalam surat pernyataan konflik of interest perusahaan Garuda Indonesia, dinyatakan bahwa perusahaan Garuda Indonesia tidak akan menawarkan, memberikan hadiah, dan atau menerima pemberian dalam bentuk dan atau cara apapun kepada setiap karyawan Garuda terkait dalam usaha atau pelaksanaan atas setiap kegiatan pengadaan Garuda. Kemudian, Garuda Indonesia juga berpegang teguh pada prinsip nilai dasar fairness, yaitu adanya perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh suppliers dalam setiap proses pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, saya Olivia dan saya akan membahas LO3, Understand the Problem-Solving Behavior of Organizational Buyers and How They Get Market Information. Setiap kegiatan organizational buying pasti dapat tergolong dalam salah satu dari ketiga proses pembelian sebagai berikut. Yang pertama ada new task buying, di mana konsumen mempunyai kebutuhan baru sehingga mereka harus memperoleh informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan solusi yang tepat untuk memuaskan kebutuhan baru tersebut. Kebalikan dari new task buying adalah straight rebuy, di mana konsumen akan membeli ulang secara rutin dari pemasok yang itu-itu saja. Maka itu mereka tidak akan membuang waktu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk menemukan solusi yang tepat. Biasanya, karena straight rebuy dilakukan berulang-ulang kali, proses ini dilakukan dengan menggunakan sistem e-commerce. Ketiga ada modified rebuy, yaitu situasi di antara new task buying dan straight rebuy, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.
Dapat dilihat dari tabel itu bahwa new task buying dan straight rebuy saling bertentangan. Di tengah-tengah kedua proses pembelian itu ada modified rebuy, dan dapat dilihat bahwa dari time required, new task buying membutuhkan waktu yang banyak karena tadi membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi sebanyak-banyak mungkin, sementara itu straight rebuy memerlukan waktu yang sedikit. Dan kembali lagi tadi new task buying membutuhkan informasi yang banyak, sementara straight rebuy membutuhkan informasi yang sedikit karena konsumen yang menggunakan straight rebuy hanya mengonsumsi dari pemasok yang itu-itu saja. Dalam new task buying, memperoleh informasi sangatlah penting. Nah, pembeli dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Dalam tabel ini, terdapat berbagai macam sumber informasi yang merupakan kombinasi dari sumber impersonal, personal, marketing sources, dan non-marketing sources. Namun, sumber yang paling umum digunakan oleh pembeli untuk memperoleh informasi adalah search engine. Nah, walaupun sumber informasi ada banyak, namun pembeli hanya menyeleksi atau memilih sumber informasi yang mereka dapat percaya saja. Dan karena new task buying menuntut konsumen untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, maka upaya promosi dari perusahaan akan lebih berdampak kepada konsumen. Walau demikian, upaya promosi yang menarik bagi konsumen hanyalah yang informatif atau mengandung konten yang berguna. Selain menyukai konten yang berguna, pembeli mempunyai perilaku lain. Salah satunya adalah pembeli cenderung membagi pengalaman membeli mereka di komunitas online. Jadi, setiap kali pembeli terlibat dalam kegiatan membeli, maka mereka akan membagikan pengalaman tersebut, dan pengalaman tersebut yang dibagikan melalui platform online dapat menjadi acuan bagi pembeli lain untuk terlibat dalam transaksi yang sama. Selain itu, perilaku pembeli yang kedua adalah pembeli akan cenderung meminta pemasok untuk melakukan competitive bid, di mana pemasok-pemasok berlomba-lomba untuk memenangkan konsumen dengan cara menawarkan tawaran misalkan harga yang lebih menguntungkan bagi si pembeli. Oke, selanjutnya saya Muhammad Farhan Fajar Mukti akan menjelaskan LO4, yaitu Understand the Different Types of Buyer-Seller Relationship and Their Benefits and Limitation. Yang pertama, terkait dengan close relationship may produce mutual benefits. Jadi, terdapat banyak manfaat yang signifikan dari hubungan kerja yang erat antara perusahaan pemasok dan perusahaan penjual. Nah, jika hubungan yang baik dan erat ini akan selalu jaga, maka akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, hubungan yang baik ini juga melibatkan kemitraan yang nyata, di mana pada akhirnya akan menimbulkan rasa kepercayaan yang tinggi dan hubungan yang lebih jangka panjang. Kemudian kedua pihak yang menjalin hubungan erat juga akan bekerja sama dan dapat menghasilkan keuntungan berupa dapat menurunkan biaya total. Contohnya, kemitraan antara Allied Laboratorium Signal dan Bates yang menunjukkan manfaat dari suatu hubungan. Beberapa waktu yang lalu, Bates hanya satu dari beberapa pemasok yang menjual bahan kimia terkait untuk menjaga air tetap masuk dari pipa gunking up dan mesin berkarat. Tapi Bates tidak berhenti dalam menjual bubuk komoditas. Dalam waktu kurang dari setahun, tim dari Bates di satu pabrik menemukan $2,5 juta potensi pengurangan biaya. Sebagai contoh, dengan menambah beberapa katup untuk mendaur ulang air di menara pendingin, Bates bisa untuk menghemat 300 galon air per menit yang menghasilkan penghematan lebih dari $100,000 setahun dan pengurangan lingkungan dan pengurangan dampak lingkungan. Nah, karena idenya ini, penggunaan pengolahan air secara keseluruhan dari bahan kimia menurun. Namun, pada akhirnya penjualan Bates ke Allied berlipat ganda karena itu dan menjadi pemasok tunggal. Yang kedua, relationship may not make sense. Jadi, di dalam hubungan yang erat antara perusahaan pemasok dan perusahaan penjual itu tidak selalu dapat menghasilkan manfaat, melainkan komitmen jangka panjang antara keduanya itu dapat mengurangi fleksibilitas.
Misalnya saat perusahaan pemasok melakukan penurunan harga dan mendorong inovasi. Nah, perusahaan penjual mungkin membiarkan saja perusahaan pemasok berjalan untuk bisnisnya. Nah, mungkin dari dua hubungan ini tidak sepadan dengan investasi pelanggan untuk membangun hubungan pembelian yang tidak terlalu penting atau tidak dilakukan sering itu. Nah, mungkin pada awalnya tampak bahwa perusahaan penjual selalu lebih suka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan perusahaan pembeli. Tapi tidak demikian, beberapa pelanggan mungkin juga memesan kecil atau membutuhkan begitu banyak perhatian khusus sehingga hubungan itu tidak akan pernah menguntungkan untuk penjual. Jadi pada akhirnya hubungan yang baik itu tidak selalu mendapatkan hasil yang untung di kedua belah pihak. Kemudian relationship itu have many dimension. Beberapa perusahaan penjual memiliki beberapa cara dan alasan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan perusahaan pemasok. Nah, maka dari itu, ada beberapa perusahaan yang menggunakan 5 kunci dimensi yang membantu mencirikan sebagian besar hubungan. 5 kunci dimensi itu yang pertama adalah cooperation, kemudian shared information, yang ketiga ada information linkage, yang keempat ada legal bonds, dan terakhir adalah special adaptation invest in the relationship. Yang pertama terkait dengan cooperation treats problems as joint responsibilities. Jadi dalam hubungan kerjasama, perusahaan pemasok dan perusahaan penjual itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, kedua perusahaan itu menempatkan suatu masalah yang muncul sebagai satu perusahaan tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah shared information is useful but may be risky. Nah, jadi beberapa perusahaan juga melibatkan hubungan dengan berbagi informasi secara terbuka. Misalnya, berbagi informasi terkait dengan pertukaran file data biaya pemilikan, kemudian diskusi perkiraan permintaan ke depannya, dan kerja bersama untuk membuat desain produk baru. Nah, satu keuntungan besar dari pendekatan ini adalah terdapat pembaruan informasi yang cepat dan mudah, dan juga dapat menghemat waktu. Berbagi informasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Berbagi informasi juga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian tentang masa depan, dan perencanaan yang lebih baik juga. Namun, pada akhirnya perusahaan tidak ingin membagikan informasi jika ada risiko bahwa pesaing mungkin dapat menyalahgunakan informasi yang telah diberikan. Misalnya, kepala bagian pembelian General Motors menunjukkan blueprints proyek rahasia mereka kepada pemasok pesaing. Nah, pelanggaran kepercayaan inilah merupakan masalah yang harus ditangani dengan serius. Maka dari itu tidak selamanya pembagian informasi secara terbuka itu dapat menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, information linkage shares function between firms. Jadi keterkaitan informasi operasional adalah hubungan langsung antara operasi internal perusahaan pemasok dan perusahaan penjual. Keterkaitan ini biasanya melibatkan koordinasi kegiatan yang berkelanjutan antara perusahaan. Aktivitas bersama sangat penting dilakukan ketika tidak ada perusahaan yang ingin mengerjakannya sendiri. Jadi hubungan keterkaitan operasional ini dapat berjalan dengan maksimal apabila kedua perusahaan dapat bekerja sama. Kemudian yang keempat adalah legal bonds. Jadi banyak pembelian di pasar bisnis itu transaksi yang sederhana, di mana tanggung jawab penjual adalah mentransfer hak atau barang atau melakukan layanan, dan tanggung jawab pembeli adalah untuk membayar harga yang disepakati. Namun hubungan yang lebih kompleks dapat dijelaskan dalam kontrak yang lebih terperinci. Misalnya, pelanggan meminta pemasok untuk menjamin penurunan harga sebesar 6% untuk bagian tertentu dalam setiap 3 tahun ke depan. Nah, sebagai imbalannya, pelanggan menawarkan untuk menggandakan pesanannya dan membantu pemasok meningkatkan produktivitas. Kemudian yang terakhir adalah special adaptation invest in the relationship. Jadi hubungan adaptasi khusus melibatkan perubahan dalam produk atau prosedur perusahaan untuk kebutuhan antara mitra. Nah, pemasok industri seringkali merancang khusus produk baru hanya untuk satu pelanggan. Nah, ini mungkin membutuhkan investasi dalam R&D untuk teknologi manufaktur baru. Kemudian yang terakhir mengenai powerful customer
may control the relationship. Jadi meskipun seorang manajer pemasaran mungkin ingin bekerja dalam kemitraan yang kooperatif, itu tidak mungkin terjadi dengan adanya segmen pelanggan yang besar yang memiliki kekuatan untuk mengontrol hubungan keduanya. Misalnya, HP mulai menjual produk pribadi komputer melalui toko Walmart. Nah, ia tahu bahwa harga terendah akan dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Jadi, HP menggunakan volume penjualannya yang besar untuk meminta harga yang lebih rendah dari pemasoknya. Nah, ini membantu menawarkan HP dengan harga yang lebih rendah sambil mempertahankan margin keuntungan yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Kemudian bagian yang terakhir terkait dengan buyers may still use several sources to spread their risks. Perusahaan penjual sering mencari beberapa sumber pemasok yang dapat diandalkan untuk melindungi dari peristiwa yang tidak terduga, seperti pemogokan, kebakaran, atau banjir di salah satu pabrik pemasok mereka. Selanjutnya, saya Irfan Senwaji akan meneruskan presentasi ini. Saya akan membahas LO5 yang membahas tentang why manufacturers are important customer. Salah satu fakta paling mencolok tentang manufacturers adalah betapa sedikitnya yang ada dibandingkan dengan konsumen akhir atau final consumer. Hal ini terjadi di beberapa negara. Sebagai contoh, di gambar ini menunjukkan size distribution of manufacturing establishment di Amerika Serikat. Gambar ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari manufacturers itu cukup kecil. Lebih dari setengahnya memiliki kurang dari 10 pekerja. Karena perusahaan atau manufacturer ini kecil, sehingga output yang mereka sumbangkan kurang dari 3% dari nilai manufacture. Oleh karena itu, manufacturers adalah pembeli yang relatif penting. Kenapa? Di sini ada beberapa alasan kenapa manufacturer adalah customer yang penting. Pertama, karena tidak banyak manufacturers yang besar. Walaupun jumlah manufacturers yang sudah besar ini sudah kecil, tapi merupakan bagian besar dari pembelian. Selanjutnya, ada customers cluster in geographic areas. Contohnya di Amerika Serikat, produksi terkonsentrasi di daerah metropolis besar, terutama di New York, Pennsylvania, Ohio, Illinois, Texas, dan California. Jika dicontohkan di Indonesia, kegiatan manufacturing ini contohnya ada di Pulau Gadung, Karawang, Bekasi, Surabaya, dan masih banyak lagi. Selain itu ada juga konsentrasi yang berdasarkan industri. Di Jerman misalnya, industri baja terkonsentrasi di Lembah Ruhr. Demikian pula pabrikan elektronik berteknologi tinggi Amerika Serikat terkonsentrasi di lembah Silicon California yang terkenal dekat San Francisco dan juga sepanjang rute 128 Boston. Dan yang ketiga, produk dan industri yang dibutuhkan pelanggan untuk membeli tergantung pada bisnis yang dimilikinya. Oleh karena itu, penjualan suatu produk seringkali dapat terkonsentrasi di antara pelanggan dan bisnis serupa. Oleh karena itu, penjualan suatu produk sering terkonsentrasi di antara pelanggan dalam bisnis serupa. Misalnya, produsen pakaian jadi adalah pelanggan utama resleting. Nah, di sini manajer pemasaran harus memfokuskan mix marketing mereka pada 4P itu. Yang produk, price, place, dan promotion. Pada calon pelanggan yang menunjukkan karakteristik yang mirip dengan pelanggan saat ini. Dan selanjutnya itu ada informasi terperinci seringkali tersedia untuk membantu manajer pemasaran mempelajari lebih lanjut tentang pelanggan di berbagai lini bisnis. Nah, pemerintah AS ini mengumpulkan dan menerbitkan data dengan kode NAICS atau North American Industry Classification System. Kode ini mengelompokkan perusahaan ke dalam lini bisnis serupa. Rincian kode NAICS dimulai dengan kategori industri yang luas, seperti konstruksi. Dicontohkan itu nomor 23, manufaktur nomor 31, perdagangan retail nomor 44, keuangan dan asuransi nomor 52, dan seterusnya. Misalnya, dalam industri manufaktur 2 digit, terdapat produsen makanan, produsen kulit, dan lainnya. Itu ada nomornya masing-masing. Termasuk produsen pakaian jadi, yaitu nomor 315.
Kemudian, setiap kelompok 3 digit ini dibagi lagi menjadi klasifikasi 4, 5, dan 6 digit yang lebih rinci. Misalnya dalam produsen pakaian 3 digit atau 315 terdapat subkelompok 4 digit untuk pabrik rajut dengan kode 3151, perusahaan potong dan jahit dengan kode 3152, dan produsen aksesori pakaian dengan kode 3159. Banyak perusahaan menemukan kode NAICS pelanggan mereka saat ini dan kemudian melihat daftar kode NAICS untuk perusahaan serupa yang mungkin membutuhkan barang dan jasa yang sama. Perusahaan lain melihat kategori NAICS mana yang tumbuh atau menurun untuk menemukan peluang baru. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Laktasya akan membahas tentang LO6. LO6 di sini tentang know how buying by service firms, retailers, wholesalers, and governments is similar to and different from buying by manufacturers. Yang pertama tentang retailers and wholesalers. Jadi retail dan wholesale buyers ini membeli barang-barang yang menurut mereka profitable. Biasanya mereka akan menyesuaikan dengan kebutuhan target konsumen mereka. Committee buying is impersonal. Karena ruang di toko retail itu terbatas, jadi penjual harus menawarkan produk yang unik dan memasukkan data yang menunjukkan bahwa marketing mix mereka di toko retail lain sudah baik, serta mampu untuk mensuplai dalam jumlah besar. Jadi prosesnya, penjual ini akan mengirim proposal ke pembeli, namun pembeli itu nggak langsung memutuskan mau menerima atau menolak barang yang ditawarkan, melainkan dia akan merangkum proposal tersebut dan menyerahkannya ke buying committee. Nah, buying committee ini nanti akan mengevaluasi proposal produk baru yang masuk dan menentukan untuk menerima atau menolaknya. Selanjutnya, buyers watch computer output closely. Jadi, biasanya retailer dan wholesaler itu memiliki sistem kontrol otomatis yang membuat laporan harian tentang barang-barang yang terjual. Oleh karena itu, mereka akan tahu profitabilitas dari suatu produk. Jadi, mereka akan bisa membedakan produk mana yang lebih digemari masyarakat dan sebaliknya. Lalu, reorders are straight rebuys. Retailer dan wholesaler biasanya membeli suatu produk secara rutin ketika mereka membuat keputusan untuk menstok barang yang spesifik dengan automatic computer ordering. Kemudian, some are not open to buy. Jadi biasanya retailer dan wholesaler itu memiliki budget untuk membeli barang. Jadi misalnya mereka masih ada budget sisa untuk membeli barang, mereka tuh dapat dikatakan open to buy. Sebaliknya, misalnya budget mereka tuh sudah habis untuk dibelanjakan, maka mereka dapat disebut not open to buy. Kemudian, resident buyers may help a firm's buyers. Resident buyers ini adalah agen pembelian independen yang membantu anggota atau produsen dan perantara untuk menjangkau satu sama lain dengan biaya yang murah. Kemudian kita masuk ke government market atau pasar pemerintahan. Yang pertama dibahas adalah tentang size and diversity. Pemerintah itu adalah kelompok konsumen yang terbesar di beberapa negara. Karena memiliki banyak unit yang berbeda, produk yang dibeli pun sangat bervariasi. Pengeluaran pemerintah yang besar ini tuh nggak boleh diabaikan oleh manajer marketing karena ini bisa dianggap sebagai potensi yang besar. Lalu, competitive bids may be required. Untuk menghindari tuduhan favoritism, kebanyakan pemerintah membeli dengan spesifikasi menggunakan prosedur bidding, wajib. Maksudnya itu nanti pembeli atau dalam konteks ini pemerintah akan memberi spesifikasi yang lengkap tentang produk yang dibutuhkan, lalu seller akan menawarkan produknya sesuai dengan spesifikasi tersebut. Selanjutnya ada rigged spaces are an ethical concern. Jadi dalam beberapa kasus, pemerintah itu dapat menuliskan spesifikasi khusus untuk brand tertentu. Namun hal ini dapat dilihat sebagai illegal bid rigging karena cenderung bias terhadap brand tertentu. Sebenarnya ini alasannya ada bermacam-macam. Mungkin karena pemerintah tersebut consider brand tersebut tuh mempunyai kualitas yang lebih bagus daripada yang lainnya. Selanjutnya, the approved supplier list. Jadi biasanya unit pemerintah itu juga menempatkan pemesanan di supplier sebelumnya. Jadi supplier sebelumnya ini biasanya udah punya persetujuan harga yang sama untuk beberapa periode tertentu. Kemudian negotiated contracts are common too. Dalam negosiasi, favoritism dan pengaruh dapat masuk. Marketing mix ini harus menekankan lebih daripada harga yang rendah. Jadi dalam negosiasi itu, harga yang rendah itu nggak bisa dijadikan
satu-satunya patokan. Jadi mungkin produk ini tuh harus mempunyai kualitas yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian, learning what government wants. Supplier potensial harus berfokus pada unit pemerintah yang ingin dilayani dan mempelajari metode bidding mereka. Kemudian, dealing with foreign governments. Untuk pemerintah yang di luar negeri, biasanya penjual itu harus mempunyai izin dari pemerintah domestik tersebut untuk berjualan. Namun, kembali lagi, biasanya pemerintah domestik ini juga akan lebih memfokuskan pada seller lokal tersebut daripada seller asing gitu. Kemudian, is it unethical to buy help? Di sini kita kan bahas tentang suap ya. Jadi praktik suap di antara pejabat pemerintahan itu untuk mempengaruhi keputusan pembelian tuh sering terjadi. Kalau zaman dulu, suap ini dianggap sebagai biaya berbisnis, namun sekarang udah dianggap sebagai tindakan yang ilegal atau bisa disebut juga seperti praktik korupsi. Nah, Garuda Indonesia ini biasanya mempunyai kerjasama dengan pemerintah tentang pembelian tiket pesawat untuk perjalanan dinas. Contohnya di Jawa Barat tahun 2018, pemerintah pernah bekerja sama dengan Garuda Indonesia sehingga mereka mendapatkan harga khusus dan pelayanan yang khusus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.